Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Daniswan Rahyu. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Cisco CCNA yang bertema dengan Basic Configuration Command. Nah, Basic Configuration Command adalah pada saat kita ingin konfigurasi itu kita harus tahu terlebih dahulu tentang basic configuration yang ada di Cisco. Dan berikut ini adalah basic yang ada di uh, Cisco configuration. Nah, yang pertama kita konfigurasi itu bisa menggunakan line console. Ini adalah gambar kabelnya. Line console ini adalah menghubungkan antara device asli dengan device perangkat router kita yang asli dengan laptop kita. Itu kita harus menggunakan yang namanya line console. Line console ini kita gunakan pada saat kita ingin mengkonfigurasi perangkat jaringan tersebut. Nah, di line console ini terbagi menjadi dua kepala, satu RJ45, satu USB. Nah, iya, yang USB itu kita sambungkan ke laptop, yang RJ45 itu ke arah perangkat tersebut, ya, perangkat router Cisco. Nah, itu kita colokkan ke yang namanya konsol. Konsolnya itu ada di belakang, di bumper belakang router tersebut. Nah, itu penjelasan sedikit tentang line console. Yang kedua itu ada hostname. Hostname itu berfungsi untuk memberikan nama yang ada di perangkat jaringan Cisco. Itu sebagai penanda pada saat kita memiliki banyak sekali router atau switch yang ada di jaringan. Kita misal ada salah satu router atau switch itu trouble, nggak mungkin dong kita satu persatu kita cek, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau kita menggunakan hostname itu kita bisa tahu misal mana sih yang rusak. Misal, oh ternyata router 5, itu kita hanya konfigurasi router 5. Kalau misal namanya sama, misal router, nah itu kita masa harus cek, oh ini masih baik. Nah, itu akan membutuhkan waktu lama. Maka dari itu kalau kita mengkonfigurasi, yang kita memerlukan yang namanya hostname. Itu paling utama banget di jaringan biar membedakan mana router 1, router 2. Nah, itu ini adalah komennya yang harus diperhatikan, yaitu pertama enable, terus configure terminal, baru hostname. Itu hostname-nya bisa kalian bebas namanya apa. Kalau di sini saya router awal. Nah, yang kedua itu ada banner MOTD. Banner MOTD itu adalah sebuah pengumuman atau sebuah informasi yang digunakan untuk menginfokan kepada pengguna. Nah, di banner MOTD sendiri itu kita harus mengawali dengan yang namanya itu special karakter. Itu bebas, kalian bisa M, bisa U, bisa X, bebas. Misal kita pertama ketik banner MOTD, nah ini kita iniin misal M, nah itu bisa. Nah, kalau itu sudah M, nanti akan tulis di sini akan ada slot kosong, itu kalian tulis. Misal kalau di sini kan saya welcome to router awal, ini saya M. Di banner MOTD ini spesial karakternya itu harus sama, nggak boleh beda. Misal kalau M nya besar ya M nya besar, kalau M nya kecil ya M nya kecil, harus sama. Nah, kalau sudah kita konfigurasi banner MOTD, nanti akan muncul pada saat kita ingin mengenable perangkat Cisco tersebut. Nah, ini nih. Nah, welcome to router awal. Nah, ini nih yang saya konfigurasi tadi, welcome to router awal. Di banner MOTD ini kalian bebas di itunya apa, spesial karakternya ya. Gak usah ngikutin saya, misal mau angka dolar atau enggak mau app atau enggak pagar, itu enggak masalah. Yang penting di awal banner MOTD dan diakhiri di awal dan diawali dengan spesial karakter dan diakhiri dengan spesial karakter. Jangan lupa itu. Kalau itu kalau nggak sama nanti nggak bakal itu berhasil. Nah, ini adalah hasil dari banner M tadi. Nah, yang keempat itu ada login sinkronus.
Login sinkronus ini adalah sebuah cara untuk menghilangkan sebuah pesan log yang tampil di setiap ingin kita mengkonfigurasi di CLI Cisco. Nah, log ini sangat mengganggu pada saat kita ingin mengkonfigurasi, dan pesan log ini pada saat kita ingin konfigurasi, kita harus, kalau kita ingin lanjut harus enter dulu. Nah, kalau kita pada saat kita ada pesan log, nggak usah kita enter lagi, itu tinggal kita login sinkronus. Pada saat login sinkronusnya sudah kita aktifkan, itu nanti pesan log masih ada, tapi nanti kita tuh tidak usah enter lagi. Itu pas ada pesan log langsung masuk ke konfigurasi yang tadi gitu. Nah, ini adalah komen yang harus ada di login sinkronus. Ini enable configure, ini T itu configure terminal ya guys. Ini T itu singkatan configure terminal. Nih line console 0, ini angka 0 bukan O ya guys. Nah, kalau sudah selesai konfigurasi login sinkronus, nanti tidak akan maksudnya pada saat ada pesan log kita tidak usah enter lagi, kita langsung itu lanjut ke konfigurasi berikutnya. Nah, yang kelima itu ada setting password device. Nah, di perangkat Cisco ini kita bisa men-setting password. Nah, di password ini, password itu belum secure, masih bisa terlihat pada saat kita show di perangkat tersebut. Kalau kita ingin aman perangkat tersebut passwordnya, kita harus membutuhkan yang namanya secret, enable secret. Karena kalau password ini itu angkanya itu hurufnya itu cuman diubah menjadi angka, bukan angka unik. Sedangkan kalau secret itu passwordnya itu diubah menjadi MD5 itu, atau kode unik bisa kita sebut. Nah, kalau mau aman ya menggunakan yang namanya secret biar aman. Namanya juga secret kan aman kan. Nah, ini adalah komen dari password, enable password Cisco. Nah, encryption. Nah, ini kalau kita ingin enkripsi passwordnya. Kalau enggak ya nanti misal kita enable password Cisco, nah nanti di pada saat kita show itunya nanti enable password Cisco. Kalau kita service password encryption, nanti tulisan Cisco akan diubah jadi ini angka dan huruf. Nah, ini adalah command secret, enable configure terminal, enable secret Cisco. Nah, di ini pada saat kita enable secret itu akan menjadi angka unik. Ini ada $1, $, nah ini adalah kode unik atau disebut dengan MD5. Ini adalah secure sekali karena ini ya gimana ya, bingung bacanya gimana ini karena disebut dengan MD5 atau kode unik. Nah, kalau mau aman saya sarankan untuk menggunakan yang namanya secret di setiap perangkat agar secure, aman, karena huruf atau angka akan diubah menjadi MD5 atau kode unik. Nah, kita lanjut. Yang keenam itu ada setting line console. Setting line console itu adalah pada saat itu di dalam konsol sendiri itu tidak ada yang namanya password sama seperti tadi, tapi ini langsung ke perangkat device aslinya. Kalau gambarannya ini saya menggunakan simulator. Nah, maka dari itu konsol kita securekan yang memerlukan yang namanya password di dalam konsol tersebut. Dan kalau kita praktek di dalam simulator itu tidak ada buktinya, sedangkan kalau praktek di real device itu akan ada buktinya. Di sini saya menggunakan yang namanya setting line console di simulator. Ini adalah ininya, komennya enable const line console. Nah, di sini saya sendiri. Nah, di sini ada konfigurasinya. Oh, saya salah. Ternyata walaupun di simulator itu tetap ada yang namanya setting line console.
tidak sama, ternyata nggak ada bedanya di real device maupun di itu di simulator, tetap ada. Ini adalah buktinya. User access verification, kita harus taruh passwordnya terlebih dahulu. Nah, yang tadi kita setting, ya ini Cisco. Nah, baru kita bisa mengenable password router tersebut atau device tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari line console yang tadi sudah kita konfigurasi. Nah, ini adalah penjelasannya, tampilan hasil dari line console yang tadi sudah saya konfigurasi, dan tampilan di router maupun di laptop yang saling terhubung. Nah, ini tampilan di line console di router maupun di laptop itu sama. Kita harus terlebih dahulu masukkan password baru bisa mengenable perangkat tersebut. Itu akan lebih secure pada saat kita ingin mengkonfigurasi. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu save configuration atau menyimpan konfigurasi. Ini adalah pada saat kita ingin keluar dari perangkat tersebut, itu sangat penting sekali yang namanya save configuration. Dan pada saat kita ingin masuk lagi, itu memudahkan kita untuk melihat apa saja yang sudah kita konfigurasi dan yang sudah kita lakukan di dalam perangkat tersebut. Nah, save configuration ini akan tersimpan di dalam NVRAM. Nah, di save configuration itu terbagi menjadi dua, yaitu ada write dan copy running config dan startup config. Write itu adalah secara singkat untuk menyimpan konfigurasi. Nah, write ini adalah menyimpan sebuah konfigurasi yang ada di RAM menuju ke NVRAM di perangkat Cisco. Konfigurasi yang tersimpan di NVRAM akan tetap ada walaupun perangkat jaringan tersebut kita shutdown. Nah, kalau di dalam privilege kita hanya perlu mengetik write, sedangkan kalau kita di dalam mode global config, kita perlu yang namanya tambahan command do write. Dan ini adalah gambaran dari komennya. Ini di privilege dan ini di global config. Nah, yang kedua ada copy running config dan startup config. Ini adalah sebuah perintah atau komen yang bertugas untuk menyimpan sebuah konfigurasi yang ada di RAM menuju ke dalam NVRAM, sama seperti write tadi. Nah, kalau di privilege perlunya cuman ketik copy running config dan startup config, sedangkan kalau di global config kita tambahin do saja di depannya. Nah, kalau running config itu yang sedang berjalan di RAM. Nah, startup config itu adalah NVRAM. Jadi copy running config yaitu konfigurasi yang sedang berjalan akan disimpan menuju ke NVRAM, yaitu startup config. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang copy dan running config. Nah, ini adalah komennya, saya cek. Nah, ini nih yang tadi saya jelaskan pengertian dari running config dan startup config. Running config adalah sebuah perintah yang berfungsi menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan dan akan disimpan di dalam RAM pada perangkat jaringan Cisco. Sedangkan startup config sebuah perintah yang berfungsi untuk menyimpan sebuah konfigurasi yang akan disimpan di dalam NVRAM yang sifatnya permanen. Yang kalau RAM itu sifatnya hanya sementara dan NVRAM itu sifatnya permanen. Nah, itu penjelasan sedikit tentang running config dan startup config. Nah, yang ke-8 itu ada addressing, itu tema terakhir yang ada di apa tadi judul temanya, basic configuration command. Ini adalah yang terakhir itu addressing. Addressing itu berfungsi untuk pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat yang terhubung di jaringan. Dan addressing juga sangat penting di dalam jaringan komputer ataupun itu router. Itu addressing itu sangat berguna karena agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk komen address di router itu ada enable,
const interface FA00 nih, interface 00 tuh yang ini, dan no shutdown, kemudian tulis IP address-nya, dan jangan lupa kita tulis itu subnet max-nya. Itu di sini saya menggunakan SES24. Nah, ini address yang di router dan ini yang di laptop. Kalau sudah saling dikasih IP address, kita jangan lupa kita tes ping dari laptop ke router maupun router ke laptop. Jangan lupa kita tes ping. Nah, di sini saya pertama laptop ke router. Kita tes ping 192.168.1. Ini IP address router, ternyata bisa reply. Nah, kalau sudah reply berarti laptop ke router sudah bisa terhubung. Coba sebaliknya, dari router ke laptop, kita ping 192.168.1.2, itu sudah bisa terhubung. Nah, udah 100%. Maka dari router ke laptop sudah bisa berkomunikasi juga. Berarti kedua perangkat tersebut sudah bisa saling terhubung dan bisa saling bertukar informasi maupun saling berkomunikasi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti konfigurasi addressing itu sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil berarti di situ kita bisa saling bertukar informasi, bertukar data segala macam. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan yang basic configuration command yang ada di Cisco. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.